Setiap manusia terlahir dengan kemampuan dan tantangannya masing-masing. Bagi sebagian orang memiliki cara belajar, bergerak, berkomunikasi, hingga berinteraksi dengan cara yang berbeda. Dan itu bukan sesuatu kekurangan, melainkan keberagaman. Dalam video ini, saya akan mengenalkan jenis-jenis difabel beserta karakteristik dan hambatan yang mungkin mereka hadapi. Tujuannya agar lebih bisa memahami dan menghargai satu sama lain. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Anak berbakat adalah individu dengan kemampuan jauh di atas rata-rata. Mereka cepat memahami pembelajaran, memiliki rasa ingin tahu yang besar, dan berpikir kritis serta kreatif. Namun, mereka bisa cepat merasa bosan di kelas, merasa berbeda, bahkan tertekan untuk selalu sempurna. Dukungan emosional dan pembelajaran yang menantang sangat penting agar potensi mereka berkembang dengan sehat. Learning disabilities. Anak dengan kesulitan belajar memiliki kecerdasan normal, tetapi cara otaknya memproses informasi dengan cara yang berbeda. Mereka bisa kesulitan membaca, menulis, hingga berhitung. Ciri-cirinya biasanya anak bisa tertukar huruf, sulit memahami instruksi, dan cepat kehilangan fokus. Mereka bukan berarti bodoh, mereka hanya membutuhkan cara belajar yang berbeda. Disabilitas intelektual. Disabilitas intelektual adalah kondisi di mana seseorang memiliki kemampuan berpikir dan adaptasi di bawah rata-rata. Mereka belajar lebih lambat dan membutuhkan arahan yang berulang. Tantangan terbesar mereka adalah dalam pendidikan dan pekerjaan. Tetapi dengan bimbingan yang sabar, mereka bisa mandiri dan bisa berkontribusi. Tunarungu. Tunarungu adalah individu yang kehilangan pendengaran sebagian atau seluruhnya. Mereka berkomunikasi dengan bahasa isyarat dan sangat mengandalkan visual. Mereka cermat membaca ekspresi wajah dan gerakan bibir. Hambatan terbesar muncul saat lingkungan hanya menggunakan komunikasi verbal. Kita bisa membantunya dengan cara belajar isyarat dasar, menatap wajah saat bicara, dan memberi teks pendukung. Tunalaras. Tunalaras adalah individu yang mengalami kesulitan mengendalikan emosi dan perilakunya. Mereka bisa mudah marah, menentang aturan, atau menarik diri dari lingkungan sosialnya. Seringkali perilaku itu muncul karena stres atau trauma yang belum teratasi. Mereka tidak butuh hukuman sosial, tetapi butuh bimbingan dan rasa empati dari lingkungannya. Dengan dukungan emosional, mereka bisa belajar mengekspresikan diri dan emosinya secara positif. Tunawicara. Tunawicara adalah gangguan berbicara akibat kelainan organ atau syaraf. Mungkin mereka sulit mengucapkan kata dengan jelas atau merangkai kalimat. Hambatan utama adalah kesulitan mengekspresikan diri. Dengan terapi bicara dan dukungan dari lingkungan yang sabar mendengarkan, kemampuan mereka bisa berkembang jauh lebih besar. Tunadaksa. Tunadaksa adalah individu dengan gangguan anggota tubuh atau fungsi motoriknya. Mereka bisa mengalami keterbatasan bergerak, tetapi kemampuan berpikir dan prestasinya bisa sangat luar biasa. Hambatan terbesar biasanya berasal dari lingkungan yang tidak aksesibilitas. Contohnya seperti tangga tanpa jalan kursi roda, fasilitas tidak ramah difabel, atau sikap yang meremehkan. Yang mereka butuhkan adalah kesempatan dan lingkungan yang mendukung. Tunanetra. Tunanetra adalah individu yang kehilangan penglihatan sebagian atau total. Mereka mengenali dunia melalui sentuhan atau pendengarannya. Karakteristiknya mereka memiliki kepekaan yang tinggi terhadap suara dan arah. Hambatan yang sering muncul adalah sulitnya akses informasi visual.
Namun dengan dukungan dan teknologi serta lingkungan yang ramah, mereka bisa dengan mandiri dan berprestasi dengan luar biasa. Setiap jenis difabel memiliki cara unik dalam menjalani kehidupannya masing-masing. Perbedaan bukan berarti penghalang, melainkan warna yang memperkaya kehidupan. Empati, kesabaran, dan keterbukaan adalah kunci untuk membangun lingkungan yang inklusif. Karena setiap orang, tanpa terkecuali, berhak tumbuh, belajar, dan bahagia. Saya Rahmarsa Fauzia, pamit undur diri. Terima kasih.